Praise God. And it's very interesting what people believe. Jadi kamu tahukah apa yang menariknya dari apa yang orang percayai? We started a Bible school this morning about doctrine and delusions. Dan tadi pagi kita memulai dengan pendalaman Alkitab tentang pengajaran dan juga hal yang delusi sifatnya. People believe in some pretty interesting things. Jadi ada orang percaya dengan sesuatu hal yang menarik. And so you do a bit of research, it's amazing what people believe. Jadi kalau kamu melakukan research atau penelitian akan luar biasa rasanya kamu dapati apa yang dipercaya oleh orang. Let's start with a test. Mari kita mulai dengan sebuah ujian. Maybe you believe some of these things. Mungkin juga kamu percaya dengan hal-hal yang akan disebut Some nanti. people think if many people believe this, it must be true. Jadi ada orang berpikir seperti ini, kalau banyak orang mempercayai tentang hal itu, mungkin itu No, hal yang benar. must be. Harus benar. Harus benar. If it's on the internet in black and white, it must be true. Jadi sama halnya di internet seperti putih dan hitam harus benar. Or if somebody says it many times, it must be true. Jadi kalau orang itu mengulang-ulang perkataan yang sama, itu haruslah benar. Adolf Hitler and his propaganda team had a conviction. Jadi kemudian Adolf Hitler dia mempunyai tim yang akhirnya orang-orang ini yang seperti meyakinkan banyak orang. And this was their motto or their slogan: if you tell a lie often enough, eventually everybody will believe it. Jadi mereka memiliki slogan atau slogan lah ya. Jadi semakin sering kamu sebutkan perkataan-perkataan bohong ini, maka orang akan terbiasa dengan hal itu dan mempercayai itu sebuah kebenaran. How many know that's not true? Berapa orang kita tahu bahwa itu bukan hal yang benar untuk kita percaya? How about this one? Bagaimana dengan yang lain ini? If it's natural, talking about food now and medicine. Jadi sekarang kita membahas tentang makanan dan juga obat-obatan. If it's natural, it must be good Kalau itu adalah terbuat dari bahan-bahan alamiah, pastilah itu baik and healthy. dan sehat. If it's artificial, it must be bad. Kalau Artificial. apa ya artifisial ya? Buatan. Jadi kalau obat-obatan itu buatan, maka itu enggak sehat. Okay. Now think about that. Jadi coba kita pikirkan hal Has itu. anybody heard of poison ivy? Jadi ada juga yang tahu racun Poison ivy, macam tanaman tanaman yang ivy. penuh racun. Tanaman yang penuh racun. It's very healthy. It's very natural, I would say. Jadi kalau kita membilang ini kan tanaman itu kan sangat alamiah, It natural. grows naturally. Dan dia juga tumbuh secara But if you natural. eat it, you will quickly die. Tetapi kalau kamu memakan tumbuhan yang alamiah natural ini, kamu akan mati. Arsenic, yeah, it's another Arsenic. chemical. Racun. Macam racun lagi. Semacam racun. Hemlock, it's another plant. Dan juga hemlock, jadi tumbuhan yang lain Okay. tapi beracun. Complete poison. Ini tumbuhan sangat Right? beracun. Your body has receptors in it, inbuilt, it will receive it and die. Dan tubuhmu akan menerimanya, tetapi kalau kamu telan atau kamu konsumsi akan mati. But there are many artificial pharmaceuticals that have been very beneficial, have saved millions of lives. Tetapi juga kita mau mengatakan bahwa ada banyak juga tanaman-tanaman yang lain yang alamiah yang bisa menyembuhkan bahkan menyelamatkan ribuan orang. And then it comes to what people believe. Dan inilah yang menjadi hal yang dipercayai oleh orang-orang. Amen. One man had a friend at work, Jadi ada salah seorang teman di tempat bekerja, didn't believe in God. dia nggak percaya kepada Tuhan. And so whenever my friend would tell a testimony about something that happened, Dan kemudian teman saya menceritakan kepada dia tentang sesuatu yang sedang the terjadi miracles of God, dan yaitu mukjizat Tuhan yang he would dialami. say, "Oh, I don't believe in that." Jadi orang yang tidak percaya itu bilang, oh aku I nggak don't believe percaya in itu, aku nggak percaya hal Oh, but it itu. just happened yesterday. Dan orang yang mengalami bilang, tapi itu terjadi kemarin loh. I don't believe in that. Tapi orang yang tidak percaya bilang, oh aku nggak percaya. Okay, so one day my friend came to work. Jadi suatu hari teman saya yang melakukan mukjizat ini datang ke He tempat said, kerja "Guess what? dan dia bilang, coba tebak. The scientists have invented a new device." Dan kemudian Ilmuwan. ilmuwan mengatakan bahwa mereka menemukan sesuatu dan mereka menganjurkan. And you can see with this device, you can see through solid objects. Jadi mereka bilang, kamu bisa menggunakan alat elektronik ini dan kamu bisa tembus pandang ke It's not electronic, just device. So sebuah benda. sebuah benda.
Jadi bisa melihat alat yang keras. You can see straight through concrete. Jadi kamu bisa kayak tembus pandang melihatnya. You can see straight through wood, Kamu bisa tembus pandang melihat kayunya. straight through steel. Dan juga begitu besi. And so this guy was, wow, really? Dan kemudian orang ini kaget, benarkah? He says, yes. Dan seolah-olah mengiyakan, iya. He says, it's called a window. Jadi kita sebut ini seperti jendela. Okay, that's a joke. You see, he was willing to believe that, Jadi siapa yang mau percaya dengan perkataan seperti itu? but he wasn't willing to believe in anything about the things of God. Tetapi ada sebagian orang percaya kepada hal seperti itu yang sayangnya untuk hal Tuhan mereka tidak mau percaya. There's an interesting verse in the book of Titus. Dan kemudian kita akan melihat di buku Titus ayat yang To the pertama. pure, all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. Both their minds and their consciences are corrupted. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci karena baik akal maupun suara hati mereka najis. I mean, in this world, I have seen people who say, I don't believe, I don't trust anyone. Jadi di dalam dunia ini saya melihat orang-orang yang mengatakan aku nggak percaya apapun, aku nggak percaya seorang pun. I don't believe in churches. Aku nggak percaya dengan gereja. But those same people could get scammed. Tetapi juga orang yang sama bisa juga mereka tertipu. I don't want to ask how many people here have ever been scammed. I don't want to ask that. Saya nggak bertanya berapa orang di tempat yang pernah mengalami penipuan. Because if you've ever been scammed, you want to just forget about it, right? Karena kalau kamu pernah mengalami penipuan, kamu ingin melupakan kejadian itu. And I can understand people saying, I don't trust anybody anymore. Saya dapat memahami kalau orang mengatakan bahwa aku nggak mau lagi percaya kepada siapapun. Because our faith has been damaged. Itu disebabkan oleh karena iman kita telah rusak. And part of the meaning of this verse is talking about our faith being damaged. Dan bagian dari ayat yang kita bahas ini adalah itu menyatakan dari bahwa sebagian dari iman kita itu telah rusak. People are not sure what they can believe. Jadi orang nggak yakin apa yang mereka And percayai. part of that is because of deception. Dan bagian dari hal itu juga oleh dikarenakan penipuan. People have been deceived or people have been disappointed. Orang-orang tertipu akhirnya mereka mengalami kekecewaan. And so this has brought confusion to the human mind. Dan akhirnya hal inilah yang membawa kebingungan di dalam pemikiran manusia. What can we believe? Apa yang bisa kita percayai? Think about Adam and Eve. Dan kita coba bayangkan, pikirkan lagi Adam dan Hawa. At the beginning they had a trust in God, Pada awalnya mereka begitu sangat percaya kepada Tuhan. but after they were deceived by the serpent, Tetapi setelah mereka tertipu daya oleh si ular, they didn't even trust God. bahkan mereka nggak percaya kepada Tuhan lagi. They were afraid. Mereka merasa They ketakutan. hid. Mereka bersembunyi dari Tuhan Amen. Because of fear. dikarenakan oleh rasa ketakutan. And they did not trust God. Dan artinya mereka tidak percaya You lagi see, kepada Tuhan. sin, we have to be honest. The Bible tells us sin affects our faith. Jadi kita harus jujur. Dan Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa dosa inilah yang mempengaruhi iman percaya kita. And how many know we've all sinned? Dan kita tahu bahwa kita semua juga orang berdosa. So our own sin can affect our faith. Artinya ada bahwa dosa kita sendiri pun itu akan berdampak kepada iman But percaya then kita. we have the sin of others Kemudian kita melihat dosa orang lain juga. and the corruption that brings to the world Dan akhirnya kerusakan yang diakibatkannya di dalam dunia ini. and disappointing experiences. Dan juga pengalaman-pengalaman rasa dikecewakan. There's an interesting verse in the book of Exodus. Jadi ada ayat yang menarik di sini di dalam buku Keluaran. When Moses came to preach Ketika Musa dia datang dan dia berkhotbah, deliverance to the people of Israel. dan dia membebaskan umat-umat Israel. They were slaves in Egypt. Mereka saat itu jadi budak di Mesir. And he came to preach. Dan dia datang kepada orang Israel. But they didn't experience immediate deliverance. Tetapi mereka tidak langsung serta-merta saat itu juga mengalami pembebasan. And so when Moses came to preach the second day, Jadi kemudian pada saat Musa datang dan hari yang he keduanya, found that the hearts of the people were hard. dan Musa menemukan bahwa hati orang-orang Israel ini menjadi keras. Because the king of Egypt did not let them go straight away. Oleh dikarenakan raja dari Mesir ini tidak serta-merta langsung membebaskan mereka. And so the Bible says these words
Moses reported this to the Israelites, but they did not listen to him because of their discouragement and harsh labor. Oleh karena itu lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat. In fact, what Moses was preaching was true. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan oleh Musa itu adalah kebenaran. He was telling them directly what God said. Musa menyampaikan secara langsung kepada mereka apa yang telah Tuhan sampaikan kepada dia. But their hearts were damaged. Tetapi karena hati mereka telah rusak, Their faith was damaged. iman mereka telah rusak. Amen. Their whole belief system was all messed up. Jadi akhirnya apa yang tadinya mereka percaya, ya akhirnya itu menjadi They berantakan. couldn't see clearly. Mereka nggak bisa dengan jelas melihatnya. And this is the problem in the world today. Dan itu jugalah masalahnya di dalam dunia saat sekarang. What people believe does not always follow truth or logic. Jadi kebenaran atau apa yang orang percaya itu enggak semuanya kebenaran dan juga hal yang logika atau masuk akal. People often think about their disappointing experiences. Orang-orang lebih memikirkan kepada pengalaman-pengalaman yang pernah rasa kecewa di masa lampau. And that's why the Bible tells us in our text, Itulah alasannya kenapa Alkitab di dalam ayat bacaan yang tadi kita baca, to those who don't believe, nothing is pure. bahwa kepada setiap mereka, setiap orang yang tidak percaya, enggak ada yang murni. They can't see clearly. Mereka nggak bisa melihat dengan jelas. They cannot discern what is truth and what is not. Mereka nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Sometimes they develop negative mindsets, Bahkan kadang-kadang mereka seperti membangun pemikiran yang negatif. suspicious of everybody, Mereka curigaan kepada semua orang. because their trust has been broken. Karena mereka lebih mempercayai rasa hancur yang mereka alami. Amen. Have you ever met somebody who's just suspicious of everybody? Pernahkah kamu ketemu dengan seseorang yang bawaannya curigaan ke setiap orang? It's not pleasant. Itu nggak menyenangkan It makes it rasanya. hard for them to function Jadi sangat suka rasanya orang seperti itu jadi berfungsi dengan in a benar. community Entah itu di dalam bermasyarakat or in a marriage. ataupun di dalam pernikahan. Amen. There are some husbands or wives, they're just jealous of everybody. Jadi ada juga pasangan suami istri yang mereka cemburu ke setiap orang. Amen. They would just, if anybody even looks at their wife, they'll be insanely jealous. Dan bahkan ada seseorang, contohnya pria nih, orang lain melihat istrinya aja langsung cemburu. Amen. Maybe paranoid. Ever met somebody who's paranoid? Atau mungkin juga pernahkah kita bertemu dengan seseorang yang bawaannya paranoid aja. Right? They just see somebody talking over the other side of the room Jadi kalau mereka melihat ada orang ngobrol di seberang dari ruangan or itu, laughing over there. atau ketawa di pojokan And sana, they immediately think, oh, they're laughing at me. orang ini langsung berpikir, oh pasti mereka ngetawain aku They're deh. talking about me. Oh mereka pasti membahas aku nih. Okay. Why do they believe that? Jadi kenapa mereka percaya seperti itu? They're instantly willing to believe something negative. Jadi secara instan langsung aja tiba-tiba mereka mendatang pemikiran negatif. Even if you say just something, a little bit carelessly, they will jump to the conclusion that you hate them. Atau bahkan orang ini sebenarnya mengatakan sesuatu yang nggak dia sengaja, terpeleset bahasanya. Tiba-tiba kamu mengambil kesimpulannya bahwa sebenarnya orang ini benci dengan You have to kita. be so careful the way you speak to those people, Jadi orang-orang yang seperti itu, kalau kamu berbicara kepada orang itu, kamu harus hati-hati. because they quickly rush to suspicion and misunderstanding. Karena orang yang seperti itu akan cepat-cepat kepada rasa curigaan dan juga bingung dalam I pikirannya. remember when I was first pastoring, Saya masih mengingat waktu pertama kali menjadi seorang there was a pastor. woman in our church, Ada seorang wanita di gereja kita. and she was a good sister. Dan dia saudari yang sangat baik. And I just said to her, "You're looking healthy, sister." Dan saya bilang, oh kamu kelihatan sangat sehat saudariku. And her response, Dan kamu tahu nggak tanggapan dia? she said, "You're saying I'm fat, aren't you?" Jadi langsung dia bilang, sebenarnya kamu mengatakan bahwa aku gendut, iya I kan? better not say anything. Whatever I say is going to be wrong. Jadi saya berpikir, oh lebih baik aku nggak bilang apa-apa. Apapun yang aku bilang pasti akan salah. You're laughing because you know people like that, Ya, jadi right? kamu tertawa karena kamu bukan orang yang seperti itu. Amen. Amen. Better not tell people they look healthy. Amen. Especially women. Okay. We have a situation in the Bible. Jadi kita juga memiliki situasi atau keadaan yang lain dalam Alkitab, King Saul. yaitu Raja Saul. Amen. He was a good-looking man, Dia perawakannya sangat bagus. looked like a leader,
kelihatan seperti seorang pemimpin, but his heart wasn't right. tetapi hatinya nggak benar. Amen. His heart wasn't right with God. Hatinya nggak benar di hadapan Tuhan. And he became extremely suspicious. Dan akhirnya dia menjadi pribadi seseorang yang sangat curigaan, And luar biasa. paranoid. Dan juga merasa paranoid. Even people who really loved him and were loyal to him. Dan bahkan kepada orang yang sangat sayang dengan dia, yang sangat loyal, setia kepada dia. David was a loyal servant. Daud, dia adalah seorang pelayan yang sangat But setia. Saul became jealous and suspicious. Tetapi Saul, dia menjadi cemburu dan curigaan kepada Daud. It's about what his negative mind wanted to believe. Jadi dia mau mempercayai segala sesuatu yang negatif di dalam pikirannya. Amen. Even his son Jonathan, Dan he was suspicious that his son was betraying him. Dan bahkan untuk anaknya sendiri yang bernama Jonathan, dia juga curiga bahwa anaknya ini akan mengkhianati dia. Amen. Proverbs 17:4, the Bible says, a wicked person listens to deceitful lips. A liar pays attention to a destructive tongue. Amsal 17 ayat 4, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. We need to be careful what we believe. Jadi kita harus hati-hati apa yang kita percaya. We need to be careful the thoughts we allow to pass through our mind. Dan kita juga harus hati-hati tentang segala pemikiran yang kita izinkan masuk di dalam pikiran Amen. kita. The Bible says the righteous are as bold as a lion, but the wicked flee where no man pursues. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Saul spent many years fleeing, but there was nobody pursuing. Dan Saul sama halnya, dia banyak tahun dia melarikan diri padahal nggak ada yang mengejar dia. Amen. He was thinking that David was trying to take the throne. Di dalam pikirannya dia berpikir bahwa Daud, dia berusaha untuk mengambil tahtanya. His heart was filled with suspicion and jealousy. Hatinya penuh dengan curiga dan juga kecemburuan. I want you to think with me about the choice here. Dan saya mau supaya kita berpikir tentang pilihan di sini. Amen. Because you and I can determine the state of our heart. Karena kamu dan saya bisa menentukan apa yang ada di dalam hati kita. That's why the Bible says in Proverbs, Dan itulah Alkitab mengatakan di dalam Amsal, guard your heart with all diligence, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, because out of your heart flow the issues of life. karena dari hatimu lah akan terpancar segala kehidupan. So the Bible says that's why we have to guard our heart. Itulah alasannya kenapa Alkitab mengajarkan kita supaya menjaga hati kita. Be careful what you believe. Hati-hati dengan apa yang kamu percayai. Don't believe everything you hear. Jangan percayai segala sesuatu yang kamu dengarkan. Sometimes we will quickly listen to bad news. Kadang-kadang kita sangat cepat mencendengkan telinga kita kepada kabar yang buruk. We're not so sure about the good news, but we will listen to the bad news. Padahal kita nggak tahu kabar itu benar atau tidak, tapi telinga kita cepat mendengarnya. That's how gossip spreads. Seperti itulah gosip menyebar. Because there's something in our heart that sometimes wants to believe those things. Karena ada sesuatu sebenarnya di dalam hati kita yang ingin percaya kepada gosip itu. That is a real indication of our heart sometimes. Jadi sebenarnya itulah menjadi indikasi seperti apa sebenarnya hati kita. Sometimes we want to believe evil about somebody else because that makes us feel better about ourselves. Jadi kadang-kadang kita mau mendengarkan sesuatu hal yang jahat yang dari orang lain karena kita merasa bahwa itu akan membuat perasaan kita menjadi baik. Isn't that twisted? Bukankah sebenarnya hal itu diputarbalikkan? If I believe that person over there is wicked or sinful or evil, that means I must be a very good person compared to them. Jadi kalau kita percaya bahwa orang itu orang yang penuh dengan dosa, mereka jahat. Kalau dibandingkan dengan orang itu, pastilah saya menjadi orang yang paling baik. Some people think like that. Sebagian orang ada berpikir seperti itu. Don't let it be us. Bukankah seharusnya kita bertanya? Sometimes I've had people come up and say things to me about somebody else. Jadi saya juga aneh rasanya ada seseorang datang kepada saya kemudian dia yang bahas adalah orang lain. No, they say things about somebody else. Dia katakan sesuatu tentang orang lain. And I'm thinking as they're speaking, I'm saying, don't you realize it sounds like you're talking about yourself? Jadi You're exactly like that.
Jadi di dalam pikiran saya seperti mengatakan sebenarnya apa yang kamu ucapkan seolah-olah kamu membahas diri kamu sendiri, tapi dia nggak sadar. You can't see it. Jadi dia nggak bisa melihatnya. Can anybody say amen? Bisakah kita bilang amin? It's just getting a bit scary this morning. Agak lebih takut pagi hari ini. Let's get back to the choice. We have a choice in this. Jadi mari kita kembali kepada pilihan. Kita sebenarnya punya pilihan. Amen. And the choice is to guard our heart. Yaitu pilihannya adalah supaya kita menjagai hati kita. Because in Proverbs 23 verse 7, the Bible says, as a man thinks in his heart, so he is. Di Amsal 23 ayat 7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. What is this hitungan that goes on in the heart? Jadi apa kita artinya itu seperti hitungan di dalam What hati are we kita? counting? Jadi apa yang kita hitung Are dalam we hati kita? counting the number of mistakes other people make? Apakah kita menghitung kesalahan orang yang lain lakukan? The amount of times we feel offended? Jadi pada saat kita merasa tersinggung, itukah yang kita hitung? Do we count? Do we keep a list somewhere? Jadi saat kita tersinggung, kita buat daftar-daftarnya. Some people do that. Sebagian orang melakukan hal They seperti itu. list the offenses. Jadi mereka menuliskan rasa tersinggung yang pernah mereka alami. And Jesus said, the measure you give to others, it'll be measured back to you. Jadi Alkitab menuliskan akan diukurkan kepadamu apa yang kamu berikan kepada orang lain. If we're always looking for faults in others, Kalau kamu hanya serta-merta hanya melihat kesalahan orang lain, the Bible says we'll be judged by the same measure. maka Alkitab mengatakan hal yang sama juga akan diukurkan kepada kita. You think about David and Joseph. Jadi kita bisa memikirkan tentang Daud dan juga Yusuf. What do they have in common, David and Joseph? Jadi apa kesamaan di antara Daud dan juga Yusuf ini? Both of them had very difficult experiences in life. Kedua-duanya sama-sama mengalami kesulitan yang sangat luar biasa dalam hidup. Both of them experienced betrayal, Kedua-duanya sama-sama mengalami yang namanya pengkhianatan. even from their own family. Bahkan dari keluarga mereka sendiri. Can you imagine that? Bisakah kamu bayangkan? Can you imagine being betrayed by members of your family? Bisakah kamu bayangkan kamu dikhianati oleh anggota keluargamu Joseph sendiri? was betrayed by his brothers. Dan Yusuf dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. David was betrayed by his son, Absalom. Dan Daud dia dikhianati oleh anaknya sendiri, Absalom. Can you imagine the pain of that? Bisakah kamu rasakan sakitnya dalam hati mereka? The people that should be looking after you and protecting you. Yaitu orang-orang yang seharusnya menjaga dan memelihara kamu. The people that should be honoring you Seseorang keluarga yang harusnya menghargai are kamu. actually betraying you. Tapi justru mereka lah yang mengkhianati kamu. But David and Joseph made a decision Tetapi Daud dan juga Yusuf mereka membuat pilihan to put their trust in God. untuk tetap menaruhkan percaya mereka kepada Tuhan. They refused to believe that the words or actions of others would determine their future. Jadi mereka menolak bahwa apa tindakan dan juga pemikir atau perbuatan orang lain akan menentukan masa depan mereka. They believed that God was sovereign. Bahwa mereka percaya bahwa Tuhan dia tetap yang berdaulat. They surrendered their future to God. Mereka tetap menyerahkan masa depan mereka kepada Tuhan. Their bitter experience and disappointment, they surrendered to God. Pengalaman yang pahit dan juga pengalaman yang buruk yang mereka alami dia serahkan kepada Tuhan. And because of that, God was able to look after their future. Dan dikarenakan itu akhirnya Tuhan bisa memelihara, menjagai masa depan mereka. They did not live their whole lives in fear and suspicion because of some incident in the past. Mereka tidak tinggal atau mendiami sisa hidup mereka dengan rasa ketakutan oleh dikarenakan kepahitan yang mereka alami di masa lampau. That's powerful. Itu sangat luar biasa. That gives you and I hope. Ini yang akhirnya akan membawa pengharapan baik bagi kamu dan Because saya. we have all been disappointed at some point. Karena mungkin kita setiap daripada kita pernah merasa kecewa di satu titik di masa lampau. Maybe we've all experienced somebody saying something about us. Mungkin kita juga pernah mengalami rasa pahit karena perkataan seseorang tentang But kita. David and Joseph did not let that govern their lives. Tetapi Yusuf dan juga Daud mereka tidak membiarkan pengalaman pahit itu tetap memerintah dalam hidup And mereka. nor should we. Dan kita juga harus seperti mereka, tidak boleh. Amen. We can be set free. It's a choice. Jadi kita juga bisa dibebaskan dari rasa itu. Kita punya pilihan. Amen. Praise God. I want to talk about God's solution this morning. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang solusi
dari Tuhan. Amen. In John chapter 8, Di dalam Yohanes pasal 8, Jesus said these words. Yesus mengatakan perkataan ini. Amen. If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Amen. If this is the healing that God provides. Jadi ini adalah kesembuhan yang Tuhan sediakan. God presents His truth to us. Jadi Tuhan telah menyatakan kebenarannya kepada kita. He says, if you live according to this, Kalau kamu tinggal menurut firman Tuhan, you will know the truth, and the truth will set you free. maka kamu akan tahu kebenaran itu, dan kebenaran itulah yang akan membebaskan kamu. Yes, there's a lot of crazy things happening out there. Mungkin di masa lalu ada begitu hal-hal yang buruk terjadi, But you don't let that dominate your life. tetapi kamu tidak membiarkan masa buruk di masa lampau itu mendominasi You know, dalam hidupmu. how many know? We could spend hours sitting down talking about all the problems in the world, all the problems other people have. Dan kamu tahu bahwa kamu bisa saja duduk berjam-jam di situ, dan kamu bisa membahas masalah yang apa yang terjadi di dunia ini atau masalah orang. And make ourselves very depressed Dan itu artinya membuat depresi atau tekanan dalam hidupmu until we all sendiri. just want to drink. Sampai depresinya, tekanan itu akhirnya kamu minum-minuman. That's what I used to do in my past life. Itu juga yang saya lakukan di masa lalu hidup saya. Or we can choose to sit down and talk about the truth of God's word. Atau kita bisa memilih, kita duduk dan kita membicarakan tentang kebenaran dari Tuhan. We can sit and talk about other people's sins Dan kita bisa duduk memang membicarakan dosa orang lain, and how they are all wrong, dan setiap kesalahan yang mereka and perbuat, we know far better than them. dan kita berpikir bahwa kita jauh lebih baik dari mereka. But it's much more healthy to bring our own heart before God Tetapi alangkah jauh lebih sehat rasanya kalau kita membawa hati kita ke hadapan Tuhan and confess our own sin. dan mengakui semua dosa-dosa I kita. believe what helped David, Dan saya percaya apa yang menolong Daud, what helped him to keep a straight vision for his future, apa yang menolong dia untuk tetap meneguhkan pandangannya untuk masa was depannya, he was honest before God bahwa dia memiliki hati yang jujur di hadapan with his Tuhan, own heart. yaitu hatinya yang dekat dengan Tuhan. In David's mind, it wasn't all about how bad King Saul was, how bad Absalom was, and everybody else is bad. Jadi di dalam hati Daud, dia tidak semerta-merta selalu memikirkan betapa buruknya Raja Saul, betapa buruknya anaknya Absalom. You know, you never hear David saying, "Oh, I could be such a great man of God if it wasn't for King Saul, if it wasn't for Absalom." Jadi Daud tidak mengatakan, padahal dia menjadi raja atau menjadi hal yang baik dan yang luar biasa, itu hanya karena Tuhanlah yang melakukan dan juga hasil usahaku, kerja kerasku. He was confident that God had his future in his hands. Tetapi dia memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa masa depannya adalah di dalam Tuhan. You know, this is an incredibly interesting irony. Dan kamu tahu bahwa ini adalah ironi yang sangat menarik. One of the hardest things for us to admit, one of the hardest true things. Jadi kamu tahukah apa yang paling sukar untuk kita akui di dalam hati kita? This is a challenge for everybody here. Jadi ini adalah tantangannya kepada setiap orang di sini. I'm going to say something that's true, Dan saya mau mengatakan sesuatu kebenaran, but you don't want to believe it. tetapi kamu tidak mau mempercayainya. What am I going to say? Apa maksudnya? Apa yang mau saya sebutkan di sini? This is the challenge. Jadi ini adalah I'm going tantangannya. to say something that's true, Saya akan mengatakan sesuatu but kebenaran, everything within you does not want to believe tetapi this. kamu tidak mau mempercayai kebenaran itu. You want to know what it is? Kamu ingin tahu apa itu? Okay. Come back tonight. No, okay. Kalau kamu pengen tahu, balik nanti malam. What I want to say, Yang mau saya katakan, we can sometimes be wrong. kadang-kadang bahwa kita pun bisa salah. We can sometimes be wrong. Kadang-kadang kita pun bisa salah. Can anybody say amen? Bisakah kita It's bilang getting very amin? quiet in here. Sangat sunyi di sini. We don't want to think that. Tapi kita nggak mau memikirkan bahwa kita pernah juga Our natural state is we want to believe we're always right. bahwa secara alaminya kita ingin terus mengatakan bahwa kita adalah orang yang benar. One of the healthiest things you can do is say, God, I am sometimes wrong. Jadi hal yang paling sehat yang bisa kamu lakukan adalah kamu datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, kadang-kadang aku melakukan kesalahan. I am not the reference point of all truth. Bahwa aku bukanlah titik acuan dari segala kebenaran. Your word is true.
tetapi firman-Mu itulah yang menjadi kebenaran. David said, God, make me true in my inner heart. Dan Daud tidak mengatakan Tuhan buatlah aku benar. He did. Dia mengatakan bahwa buatlah aku benar di dalam hatiku. Because he realized he was sometimes able to be deceived. Karena dia sadar bahwa kadang-kadang dia pun bisa tertipu. Amen. There was a famous president, Abraham Lincoln. Ada seorang presiden yang terkenal bernama Abraham Has Lincoln. anybody ever heard of Abraham Lincoln? Apakah ada di sini pernah mendengar Abraham One Lincoln? of the most powerful and leaders America ever had. Dan beliau ini adalah salah satu pemimpin atau presiden Amerika yang paling luar biasa. Very trusted. Dan dia sangat bisa dipercaya. But you know what he said about himself? Tapi kamu tahu nggak apa yang dia bilang tentang dirinya sendiri? He said, very famous. He said, I can be wrong. Dan sangat terkenal perkataannya, dia bilang, saya bisa melakukan kesalahan. I sometimes am. Dan kadang-kadang memang aku melakukan kesalahan. Maybe 50% of the time. Mungkin seperti 10% di dalam waktu. He said that about himself. Jadi dia mengatakan bahwa dia sendiri pun melakukan kesalahan. And when the people of America heard that, they thought, we trust this man. Dan ketika masyarakat Amerika mendengar pernyataan itu, mereka bilang kita bisa percaya orang ini. Because he's honest. Karena dia jujur. The person who says, I'm always right. Tetapi kalau secara manusia kita selalu bilang, aku senantiasa benar. Who wants to trust that person? Jadi siapa orang yang mau percaya kepada orang seperti itu? Right? Because that person's self-deceived. Jadi karena sebenarnya orang yang mengatakan dia benar itu adalah orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. So the reference point of truth is not me and it's not you, it's the word of God. Jadi titik acuannya adalah bukan hati kita, melainkan firman Tuhan. When we align our life with the word of God, Pada saat kita sejalan hidup kita dengan firman Tuhan, what Jesus is saying, apa yang Yesus katakan? this will straighten out your thinking and this will heal your life. Dan ini akan menguatkan pemikiranmu dan ini akan juga menyembuhkan hidupmu. It'll deliver you from deception. Dan ini akan membebaskan kamu dari tertipu. When you walk in truth and honesty before God, Dan pada saat kamu berjalan dan kamu jujur dengan Tuhan, you will gain discernment and understanding. dan kamu akhirnya memiliki hikmat dan pengetahuan untuk membedakan. Isn't that ironic? Inilah yang paling utamanya. When we admit that we are wrong, Dan pada saat kita mengakui bahwa kita juga orang yang bersalah, God gives us wisdom. maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. God gives us discernment. Tuhan akan memberikan kita roh untuk bisa membedakan. When we say we are always right, Tapi pada saat kita mengatakan bahwa kita selalu benar, we become fools. maka kita menjadi orang yang bodoh. We become easily deceived Kita menjadi orang yang mudah tertipu. by our own prejudices, Entah itu dari penilaian dari diri kita sendiri, by our own fears. entah itu dari ketakutan kita sendiri. That's why the Bible says, Itulah alasannya kenapa Alkitab mengatakan, blessed are the pure of heart, they shall see God. berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. I'm going to finish with a testimony. Saya akan menutupnya dengan sebuah kesaksian. Now, this is not a test. The men already know who this is. Dan orang ini juga sudah tahu siapa yang ada di layar Mereka ini. sudah mengenal orang ini. Okay. Would you trust this man? Maukah kamu percaya kepada orang Who yang would trust penampakan this man? seperti ini? Siapa yang mau percaya dengan penampilan yang seperti ini? This is not a trick, right? If Ini you bukan said tipuan. not sure about trusting this man, Jadi kalau dalam benakmu mengatakan gak yakin untuk percaya dengan orang yang kelihatan seperti ini, you're pretty smart. kamu sangat pintar. Okay. This man is 18 years of age. Orang ini berusia 18 tahun. He's in a prison in Sydney. Dia berada di dalam penjara di Sydney. You know this man. Kamu tahu orang ini. In fact, most of us know him. Dan kebanyakan mungkin kita tahu. He was arrested along with his brothers and his father Dan dia di penjara, ditangkap bersama saudaranya dan juga bapaknya. because they were all criminals. Karena semua mereka, baik papanya, saudaranya, mereka adalah preman. And so if you say, well, I wouldn't trust this man, that's probably pretty smart. Jadi kalau kamu seandainya mengatakan, aku nggak percaya dengan orang seperti itu, artinya kamu pintar. But something happened in the life of this man. Tetapi ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup orang ini. He got saved. Akhirnya dia diselamatkan. He would confess to you that his way of thinking was very wrong. Dia akan mengaku kepada kamu cara atau berpikir dia yang salah. He was a criminal, Karena dia seorang kriminal. but really it went right back to when he was young.
Dan juga kepada pengalamannya dulu waktu dia masih sangat muda. He was always abused by his father. Dia senantiasa mengalami kekerasan dari bapaknya. His father was an alcoholic. Dan bapaknya itu pecandu alkohol. And his abuse from his father affected his thinking. Jadi kekerasan yang dia alami dari papanya itu akan berdampak kepada He pemikirannya. did not trust people, Akhirnya dia nggak mau percaya pada orang. especially people with authority. Terkhususnya kepada orang yang memiliki otoritas atau kekuasaan. He was violent. Dia mengalami kekerasan. He was violent. Dia sendiri orang keras, ya. Jadi dia pun orang yang keras. And so his whole life was affected by the spirit that was transferred from his father. Jadi akhirnya sepanjang hidupnya seperti roh itu ditransferkan dari orang tuanya kepada dia. But this is this man today. Tetapi kita lihat inilah orang itu hari ini. Can you find him? Bisakah kamu temukan yang mana orang itu? Where's Wally? Okay, Yang Wally mana is Wally? here. Right, there he goes. Pastor Rangipo. Oh, Pastor Rangipo. Okay. Ah, River says, how many knew that was Pastor Rangipo? Yeah, okay, only 2 or 3 people. Okay. All right, praise God. So how many know Pastor Rangi's a new creature in Christ? Jadi berapa orang kita sadar bahwa Pastor Rongi, beliau ini menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amen. But he testified of an experience Tetapi dia menyaksikan dari pengalaman yang pernah that dialami, really changed his life. yang akhirnya mengubahkan hidupnya. Probably more than one experience, actually. Mungkin lebih 1 atau 2 pengalaman yang dia When alami. he gave his life to Tapi Christ, saat dia berikan hidupnya kepada Kristus, that is a powerful, life-transforming moment. bahwa itu adalah saat-saat hidup yang dimana kehidupannya Amen. benar-benar diubahkan. Let me explain how this works, Jadi biar saya jelaskan bagaimana hal ini bisa bekerja. especially when we are damaged. Terkhususnya saat kita adalah orang yang mengalami hal itu. But we are damaged in, Yeah. in our heart. Kita terdampak di dalam hati kita. Ya, dan sudah hancur dan ya. But we ourselves can't see our own faults. Dan kita sebagai pribadi yang mengalami yang hancur itu nggak bisa melihat kesalahan When kita. you look at the cross of Jesus, Saat kamu melihat kepada salib Kristus, what does the cross tell you? apa yang dikatakan oleh salib itu kepada kamu? What is the message of the cross? Apa pesan salib itu? The first message, Pesan yang pertama, that when we see the ugliness of the cross pada saat kita melihat keburukan atau kejelekan and dalam the salib itu, suffering of Jesus, yaitu Yesus yang tergantung dan menderita. this is what your sin did. Itulah akibat dari dosamu. Your sin did this to Jesus. Akibat dari dosamu lah sehingga Yesus mengalaminya. We think we are good people, Mungkin kita berpikir bahwa kita orang baik, but our sin crucified Christ. tetapi dosa kita lah yang menyalibkan Kristus. How many can say amen to Berapa that? orang kita mau bilang amin untuk That's how ini? ugly our sin is. Sebegitu buruknya lah dosa kita. We can't see that. Kita nggak bisa melihatnya. We think we are just good people. Kita berpikir bahwa kita hanya orang baik. But let me say, if you were the only person that ever lived, Jesus would have died and shed his blood just for you. Tetapi saya katakan kepada kamu, bahkan jikalau hanya kamu pun satu-satunya manusia yang hidup, oleh dikarenakan dosamu dia pun akan mati untuk So menyelamatkan kamu. before we become judges of everybody else, we have to confess we ourselves are Jadi sinners. sebelum kita datang dan menghakimi dosa orang lain, lebih baik kita datang dan mengakui dosa-dosa kita kepada Jesus said you Kristus. first need to pull the log out of your own eye, and only then can you see clearly. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengeluarkan balok terlebih dahulu dari mata kita sehingga kita bisa melihat dengan jelas. The first step to being healed is repentance and pulling out the log. Dan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus bertobat terlebih dahulu, kemudian kita harus membuang balok yang ada di dalam mata kita. That's what Pastor Rangi did. Itulah yang dilakukan oleh Pastor Rangi. The second message Dan pesan yang kedua in the cross dari salib itu, is how much God loves us. yaitu betapa besarnya kasih Tuhan Even kepada though kita. our sin is so horrible, Sekalipun dosa kita begitu sangat buruk, God reaches out with his love. tetapi Tuhan tetap menjangkau kita dengan He kasih-Nya. receives us. Dia tetap menerima kita. He washes away our sin. Dia tetap membasuh bersih dosa He kita. forgets about our sin. Dia mengampuni setiap He dosa-dosa gives us kita. a brand new future. Dia berikan kita masa depan yang baru. Not because we are good people, Bukan karena kita orang baru, but because of his grace and mercy. tetapi oleh kasih karunia dan kemurahan And Tuhan. that's what God did for Rangipo. Itu jugalah yang Tuhan lakukan di dalam hidup Pastor Rangipo. Amen. Praise God for that. Puji Tuhan untuk hal ini. He sets us free. Dia dibebaskan. Amen. The truth
and the love. dan kebenaran Tuhan dan juga kasih-Nya. Rangi was able to enjoy the love of God. Dan Pastor Rangi akhirnya beliau bisa menikmati kasih dari Tuhan He itu. was set free from the spirit of rejection. Dia dibebaskan dari roh penolakan di masa lalu. And now God is using him to help other people just like him. Dan Tuhan menggunakan dia sekarang untuk menjangkau orang-orang yang sama seperti dia. And we met some of these men, didn't we? We met them. Dan kita telah bertemu dengan beliau. Amen. Remember brother David? Dan mungkin kita juga masih mengingat saudara kita David. He was the sergeant of arms of the most wicked biker club in New Zealand. Dan kita juga melihat bahwa dia juga orang mengatakan bahwa dia adalah orang sering pergi ke klub di New Zealand. Ya, preman yang paling jahat di antara satu geng motor di Selandia Baru. Ini bukan hanya preman biasa. You have to understand these are very serious preman. Jadi bukan preman seperti di Indonesia ya, jadi preman di New Zealand lebih parah. Yeah, and remember brother, where is it? Rahia. Dan kemudian saudara kita Rihi. Yeah, who was already 17 times in and out of prison. Yang dimana juga 17 kali keluar masuk penjara. How could this man lead these men to deliverance? Bagaimana kok bisa Pastor Rangi Po menuntun mereka pria-pria ini kepada keselamatan? How could he give hope to people who are the criminals whose lives are so full of sin? Bagaimana dia bisa memberi pengharapan kepada orang-orang kriminal yang dimana hidup mereka penuh dengan dosa? Because the Bible says, "Blessed are the pure of heart; they shall see God." Karena Alkitab menuliskan berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat kerajaan Allah. He was able to see God move and rescue these broken lives. Karena mereka telah melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup orang yang hancur hati dan hidupnya. God was able to give him wisdom to help lead them. Jadi Tuhan memberikan hikmat kepada Pastor Rangi Po untuk menuntun orang-orang And ini. you know, God wants to do the same for us. Dan kamu tahu bahwa Tuhan juga ingin melakukan hal yang sama kepada kita. He's able to give us wisdom Tuhan sanggup memberikan kita hikmat that we would not be deceived, supaya kita tidak lagi mudah tertipu, that we can see truth, sehingga kita bisa melihat kebenaran, that we can give hope to others. sehingga kita pun bisa memberi pengharapan kepada orang We lain. don't have to live in fear Kita tidak harus hidup di dalam rasa that ketakutan everybody's trying to hurt us and rip us off. dan berpikir bahwa orang akan merampok kita ataupun menyakiti kita. We can live in love, Kita bisa hidup di dalam kasih. that we can serve others. Kita bisa hidup dan melayani orang lain. Our lives, like Rangi Po, we can be a reference point of truth. Dan akhirnya hidup kita bisa sama seperti Pastor Rangi Po menjadi titik acuan bagi orang lain. These men can change their nation of New Dan Zealand. orang-orang ini bisa mengubah kehidupan orang-orang New Zealand. If you know anything about New Zealand or New Zealand culture, you know this is an incredible miracle. Seandainya kalau kamu tahu tentang New Zealand dan juga kebudayaan asli orang New Zealand ini, mereka ini adalah seperti ciptaan baru di sana. That's why wherever they go, preaching the gospel, people respond and get saved. Itulah alasannya ke tempat manapun mereka memberitakan kabar Injil itu, orang-orang serta merta How diselamatkan. many know you don't want to argue with these guys? Right? Berapa kita sadar bahwa kita nggak mau berargumen dengan orang-orang seperti mereka. Not just because they look like gangsters, Bukan hanya saja karena mereka penampakannya seperti mafia, but they gangster. are carrying a spirit of truth. Tetapi dikarenakan mereka membawa roh kebenaran itu. Amen. God wants to set us free. Tuhan ingin membebaskan kita. He wants to give you and I a pure faith Tuhan ingin memberikan kepada kita iman yang murni, so we can reach other people. sehingga kita pun bisa menjangkau orang lain. Amen. Let's bow our heads. Mari kita tundukkan kepala kita. Hallelujah. Every head bowed. Setiap kepala ditundukkan. We're going to pray in this place.